Ya, selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Kita kembali pagi ini dengan obrolan sehat dan berisi seperti biasa acara Senin pagi. Program ini asas kerjasama Persatuan Wartawan Nasrani atau Pewarna dengan RPK 96.3 FM. Topik kita pagi ini adalah peran masyarakat Kristiani menahan laju COVID-19 menjelang ya di masa Natal dan Tahun Baru. Bersama kita sudah hadir abang kita di sini. Siapa lagi kalau bukan Abang Said Damanik. Beliau ini adalah sekretaris dari Dewan Kehormatan Pradi. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bung Tony. Selamat pagi buat sahabat RPK dan kita semua di sini. Kiranya Tuhan menyertai dan tetap semangat dalam situasi apapun. Amin. Terima kasih. Di sebelahnya ada ya baru 2 kali hadir ini ya. Iya. Bang Setiadi Sudarmanto, beliau adalah Wakil Ketua Umum JBN Jaringan Bela Negara. Selamat pagi, Mas Setiadi. Selamat pagi, shalom buat kita semua. Iya. Kita baik. Semangat ya. Selamat. Iya. Ya, kita ketahui bahwa hari ini 15 November bahwa COVID itu sudah mulai mereda, sangat mereda ya, mungkin di level 1. Kita flashback ke belakang bahwa itu 13 Mei itu sampai 15 itu masa katakanlah Idul Fitri, tapi setelah itu sebulan kemudian ya banyak, walaupun dilarang itu tidak boleh mudiknya terjadilah kerumunan, dan kita lihat sendiri akibatnya apa, dari mulai Juni, Juli, Agustus, September itu meledak yang sangat besar. Kemudian kita melihat ini sebentar lagi ini udah bulan Desember ya Bang ya, ada Natal dan Tahun Baru. Apakah kita akan seperti itu? Nah, kita silakan Bang Said Damanik dulu nih. Selamat pagi sahabat RPK yang dikasih Tuhan, pada Bung Tony, Bung Setiadi dan kita semuanya. Pada saat ini kalau tidak salah sekitar Februari atau Maret tahun lalu lah mulainya COVID. Iya. Dan gelombang COVID naik turun, dan kita bersyukur puji Tuhan bahwa akhir-akhir ini COVID-19 ini semakin landai, semakin baik keadaannya, semakin banyak yang sembuh dan semakin sedikit yang kena, semakin sedikit yang meninggalkan dunia, nggak seperti bulan-bulan lalu. Dan menurut Suara Merdeka, salah satu harian yang mengimbangi Kompas sekarang ini, bahwa kondisi semakin baik secara nasional di Indonesia. Itu bukan kata pemerintah Indonesia, kata WHO, kata WHO, Kesehatan Dunia. Termasuk juga bagaimana pemerintah kita, Pak Jokowi dan juga Pak Luhut dan semua aparat sebagai daerah itu, tim COVID itu yang begitu gencar. Yang penting menurut saya sih kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap menjaga kesehatan masing-masing sendiri ya. Semua sudah tahu lah, nggak usah dibilangin lagi bagaimana perlunya vitamin C, perlunya olahraga, perlunya tidur cukup, makan cukup dan sebagainya gitu ya. Jadi sekarang kalau saya bilang bahwa pemerintah pusat dan daerah itu betul-betul bisa menyikapi dengan baik dan benar dan tepat guna gitu ya. Jadi semua saya dengar sekolah juga sudah mulai buka, semuanya akan dibuka Desember ini. Baik sekolah maupun mal dan sebagainya. Hanya mungkin yang agak ditahan oleh pemerintah sekarang adalah kerumunan atau pesta-pesta atau rapat-rapat besar yang mengundang ribuan massa dan sebagainya gitu ya, karena memang situasi itu tetap masih ada sekarang ini. Dan menurut Menteri Kesehatan bahwa pandemi itu tidak ada yang bisa selesai 1 tahun. Ya, bertahun-tahun. Penularan itu memang nggak bisa cepat selesai gitu ya. Tapi semakin baik betul. Dan tergantung juga kesadaran masyarakat sendiri untuk menyikapi itu. Apalagi menjelang Natal Tahun Baru ini. Ya, kita bisa mengadakan syukuran Natal dan Tahun Baru, Natal terutama bagi umat Kristiani Katolik, itu di rumah masing-masing, kenapa enggak? Iya, betul. Nah, gitu. Atau di kumpulan-kumpulan kecil saja gitu ya, nggak harus di gereja juga gitu. Menurut saya gitu lah. Seperti yang teman-teman kita, saudara kita yang di masjid, mereka juga bisa mengendalikan diri dengan pasang jarak dan sebagainya. Kita juga demikian lah. Dia Tahun Baru itu. Yang penting bahwa kita betul-betul masing-masing bertanggung jawab untuk menyikapi, menghadapi Natal Tahun Baru dengan situasi yang lebih soft, lebih masing-masing secara pribadi atau kelompok kecil-kecil saja gitu ya, supaya kita sungguh-sungguh bisa
memperkecil penularan COVID ini. Saya dengar bahwa para ahli epidemiolog juga atau ahli penularan penyakit dari yang dari Australia itu mengatakan bahwa memang nggak bisa cepat selesai gitu. Nggak langsung hilang begitu saja itu COVID. Masih juga dia mengganggu si COVID ini kan begitu ya. Tapi kita semua bisa melawannya, mudah-mudahan semakin baik dan semakin tenang situasi dan mudah-mudahan aktivitas kita agak semakin longgar. Saya kira begitu. Iya, baik. Sebelum kita beralih ke Mas Setiadi, sahabat RPK dimanapun berada, silakan menghubungi kami di 0218000 3 kali ya, 00 ya, 444 atau WA, SMS bisa ke 0815 1800 444. Ya, silakan Mas Setiadi, bagaimana pendapatnya? Perilaku umat Kristen ini harus seperti apa ini gitu? Iya, bersyukur bahwa Indonesia pada hari ini tadi pagi Menko Perekonomian selaku Ketua Satgas juga untuk COVID secara nasional menyatakan bahwa Indonesia mengalami penyehatan yang terbaik di Asia Tenggara. Iya, terbaik untuk tingkat kesembuhan dan juga jumlah yang divaksin, baik vaksin pertama dan kedua. Patut kita syukuri bahwa secara nasional ternyata bangsa kita, masyarakat kita termasuk taat ya. Mereka mau mendengar dari pimpinannya. Tapi secara khusus bagi kita umat Kristiani, kita juga harus menjadi teladan untuk bisa taat pada anjuran ataupun peringatan-peringatan dari pemerintah. Dalam hal ini kalau ada slogan maskermu menyelamatkan saya, masker saya menyelamatkan kamu, itu bukan sekedar moto saja, tetapi itu juga dibutuhkan kerelaan hati untuk mau taat, untuk mau disiplin kita mengenakan masker. Karena prokes bagaimanapun juga kalau kita dengan setia menggunakannya, mentaatinya, jaga jarak ataupun cuci tangan, itu akan baik buat kita, untuk keselamatan kita. Demikian juga berarti kita menjaga orang lain untuk tidak tertular. Seperti itu kira-kira. Baik, iya. Sekali lagi sahabat RPK dimanapun berada, silakan berpartisipasi kepada kami di 0218000 444 atau 0815 1800 444. Menurut pengamatan Abang nih sehari-hari Bang, apakah gereja sekarang sudah patuh dengan katakanlah aturan yang ditetapkan Satgas pemerintah? Karena nanti kita juga akan mengalami hal yang sama, katakanlah Natal itu kan akan banyak sekali, itu seperti apa konsep menurut Abang ini? Ya, Bang Said silakan. Bung Tony, saya kira satu hal yang menarik secara nasional, secara sosial, politis di negara kita, masyarakat kita, kayaknya sudah mulai membudaya itu pakai masker. Oh iya, ya. Kayaknya keluar rumah otomatis siapkan masker. Terus kedua juga menyadari bahwa tanpa kita masing-masing partisipasi itu sulit juga. Sulit. Nggak bisa kondisi itu semakin baik. Jadi terus mengingat kepada gereja atau tempat ibadah gitu ya. Saya melihat rata-rata kita pun konsisten kok. Jadi masing-masing sudah masih datang dengan jumlah yang dibatasi gitu ya. Jadi ikut seperti biasa memang ibadahnya, tapi tetap jaga jarak, tetap pakai masker, apalagi ruang AC dan sebagainya, ruang begitu banyak yang datang gitu. Jadi bagus sekali gitu ya. Cuma satu yang saya perlu koreksi buat kita semuanya gitu ya. Terutama ada teman-teman saya, saudara-saudara saya Pak Tony. Situasi ini bukan berarti membuat kita euforia. Terus seolah-olah sudah nggak ada lagi COVID, terus enaknya kumpul-kumpul dan sebagainya gitu ya. Kurang perhatikan prokes, kurang perhatikan kesehatan secara pribadi masing-masing gitu ya. Kalau saya tiap pagi Bung Tony olahraga, gerak jalan, senam-senam, vitamin C itu kayak udah makan nasi sehari-hari aja udah. Jadi jangan sampai itu dilupakan. Tapi ada kelompok saudara-saudara kita, teman kita, terlalu parnoan, ketakutan nggak keruan, gitu ya. Seolah-olah keluar rumah sejengkal aja akan ketularan. Padahal berjutaan tuh berkeliaran di jalan-jalan tuh sehat-sehat aja, biasa-biasa aja.
Malah sekarang udah macet, apalagi pagi mas sore. Iya ya. Jadi jangan terlalu takut juga gitu, biasa-biasa aja gitu. Tapi tetap aja santai, tetap aja ikuti kegiatan mulai baik, puji Tuhan ya belakangan ini tetap biasa, tapi bukan berarti euforia. Baik ya, terima kasih Bang. Baik, sangat menarik sekali. Baik, tapi kita harus dengarkan yang satu ini dulu. Silakan Sarah. Sahabat RPK, dimanapun berada, kita kembali ke kuadran kedua. Program kita hari ini adalah obrolan sehat dan berisi. Program ini atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Saya Tony Armando, ditemani oleh sahabat kita Sarah. Topik kita hari ini adalah peran masyarakat Kristiani menahan laju COVID-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Bang Said Damanik mengatakan ada dua penyakit di masyarakat gitu ya. Yang pertama euforia gitu, bahwa ini udah nggak ada lagi nih COVID. Kemudian satu lagi yang memang parnoan. Nah ini saya mau tanya Bang ini dulu nih, Mas Setiadi. Euforia itu kadang-kadang kan di tempat lain tuh kita lihat bola di Eropa orang lepas masker, nggak tahu kena juga. Coba itu mungkin ya. Coba Mas Setiadi. Iya. Kalau kita euforia itu bagaimanapun juga lebih banyak ketidakwaspadaannya dibanding kalau kita tetap berjaga-jaga. Karena bagaimanapun juga euforia sebuah luapan perasaan yang merasa aman gitu ya. Tapi ini biasanya menyebabkan kita tidak waspada. Kita lupa pada hal-hal yang mendasar, yaitu prokes. Di samping kita juga sudah memang udah ada vaksin pertama, vaksin kedua, jangan lupa untuk olahraga juga gitu kan. Berusaha menciptakan komunikasi yang bahagia, yang santai tapi juga berisi kayak obrolan kita pada pagi hari ini kan. Tetapi ada hal-hal yang bisa membangun gitu loh. Euforia sebuah sikap yang saya pikir jangan dibesar-besarkan. Kita tetap harus waspada. Contohnya di Jepang sendiri sebagai negara maju yang juga sudah menghasilkan vaksin gitu ya. Sekarang ini dia tengah menghadapi ledakan yang kelima. Kalau kita mau masuki katakan gelombang ketiga, dia sudah siap-siap untuk gelombang kelima. Karena musim dingin ini banyak yang akan liburan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memperbaiki aplikasi. Kalau di kita Peduli Lindungi gitu ya. Mereka juga punya, dan apa yang akan ditambahkan akan menginformasikan berapa jumlah bed yang masih tersedia. Gitu. Rumah sakit mana aja yang available gitu. Jadi kalau ada apa-apa segera langsung orangnya diarahkan ke sana. Saya pikir kita juga demikian. Bukan hanya masyarakat yang kita himbau, tapi sukacita karena kita mengatasi ledakan pandemik ini dengan cukup baik dan kita bisa terbaik di Asia Tenggara. Ini kita patut syukuri keberhasilan dari kita semua. Tapi perlu perbaikan juga aplikasi kita. Ayo masyarakat taat untuk pakai Peduli Lindungi karena di situ bisa di tracing, dari situ bisa ditemukan di mana epicentrum atau pusat-pusat penularan. Jadi ini sebuah sikap yang berjaga-jaga untuk semuanya, baik pemerintah maupun masyarakat kita. Ya, ini akan membuat kita bisa mengendalikan situasi. Saya rasa seperti itu, Pak. Baik ya, ke Bang Said Damanik. Tadi sikap manusia, katakan orang Indonesia itu tadi paranoid gitu ya. Itu ketakutan yang berlian kemana-mana, apalagi naik angkot gitu ya. Waduh, tangan kiri saya jangan-jangan kena COVID. Sedangkan sebenarnya kita kan mengenal ada hati yang gembira adalah obat gitu ya. Kita nggak usah terlalu takut gitu. Yang penting kita waspada. Silakan Bang. Itu pengalaman yang dibilang Bung Tony terakhir ampuh sekali itu. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Jadi saya baca di satu media para petinggi kita kumpul-kumpul, para menteri gitu ya, kumpul-kumpul. Ditanya ke Menkes, Pak Menkes, apa yang perlu sekarang?
Hanya satu katanya. Apa itu? Vitamin G, gembira. Oh, gembira ya Bang, masuk juga ya. Jadi memang betul tadi Bung Setiadi bahwa apa ya, berpikir positif itu, optimis itu menambah kesehatan. Puji Tuhan, saya umur saya 65. Iya. Bisa dihitung saya dari kecil berapa kali ke dokter Bung Tani. Iya. Bisa dihitung dengan jari. Berapa kali saya ke dokter rumah sakit. Iya. Hidup jalani aja. Tuhan pimpin kita kok. Yakinlah itu Tuhan pimpin. Tapi jalani dengan benar hidup itu. Iya. Ya, jangan Anda itu tadi euforia nggak keruan. Kumpul-kumpul senaknya sampai ratusan orang dalam situasi yang nggak perlu gitu ya, atau bisa ditunda gitu ya. Terus juga nggak jaga kesehatan sendiri. Kan bosan lah semuanya, semua kita tahu lah anjuran-anjuran pemerintah dan tim Covid banyak sekali sekarang, termasuk dulu sering kali work from home, selalu diam di rumah, nggak perlu. Sekarang bukan gitu lagi gitu loh. Di rumah aja pun kalau nggak makan, iya betul. di rumah aja pun kalau nggak tidur, ya. padahal makan dan tidur yang cukup adalah menambah kesehatan ya. Gitu loh. Jadi kembali kepada masing-masing aja lah. Kembali kepada masing-masing secara individu, jaga kesehatanmu, protokol kesehatan, beraktivitas yang wajar. Sekarang ini semua bisa kok. Hanya satu, pesta-pesta belum. Iya. Hanya kedua, ibadah yang terlalu ramai. Iya. Tempat ibadah ya. Saya himbau juga melalui RPK yang begitu indah ini acara ya. Jadi tempat ibadah juga nggak usah kumpul-kumpul terlalu banyak lah. Ibadah di mana bisa kok, apalagi kita. Doa di mana aja bisa. Doa adalah nafas kehidupan kok. Gitu, bukan harus di gereja. Ya, mohon maaf ini para pendeta, kan gitu. Itu tolong dianjurkan gitu loh, supaya para ngerti paham rakyat kita ini gitu loh ya. Para tokoh agama bahwa ibadah di mana aja, doa di mana aja. Terus juga biasanya sih euforia yang agak ngeri nanti ini adalah menjelang malam tahun baru nih. Iya. Karena tahun baru di semua merayakan Bung Tony. Iya betul. Ya, Bung Setiadi, itu tahun baru itu semua nggak lihat agama, nggak lihat suku itu. Jadi tolong kendalikan diri untuk tahun baru sekali ini, gitu. Sekali ini aja, tahun baru tahun depan terlihat nanti aja lah kan itu. Sekali ini aja, tolong kendalikan diri lah. Ya wajar-wajar aja hadapi itu, jangan langsung numpuk di puncak gitu loh, ngapain gitu. Mau ke Bali silakan, tapi juga tetap protokol kesehatan gitu loh ya. Karena saya dengar-dengar wisatawan mancanegara juga ke sana langsung karantina dulu. Nah, jadi itu betul sekali gitu. Boleh ke Bali, boleh kemana aja, tapi karantina dulu. Yang penting vaksin 2 kali sudah, jaga kesehatan masing-masing dan jangan terlalu euforia, tapi jangan juga ketakutan yang berlebihan. Saya ingin katakan, saya bukan dokter, saya pengacara, tapi ketakutan yang berlebihan menurut para dokter yang pengalaman itu menambah penyakit. Menambah penyakit itu takut yang berlebihan. Betul, karena akhirnya kesehatan ini tergantung pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, kesehatan, penyakit, kalau banyakkan penyakit ataupun negatif thinking, ya negatif loh kesehatanmu. Nah, jadi semangat itu tetap, kegembiraan tetap, situasi apapun, lakukan aktivitas seperti biasa. Menurut saya ya, saya anjurkan melalui RPK ini, lakukan aktivitas seperti biasa. Hanya tetap jaga diri masing-masing, jaga kesehatan masing-masing, dan jangan euforia, dan jangan kumpul-kumpul yang nggak perlu. Ya, udah seperti biasa kok sekarang ini. Coba lihat sana jalanan sana. Sekarang pagi-pagi, sore macet mulu. Ya, nggak mati mereka kan biasa aja kan. Nggak geletak kok, nggak biasa aja. Jadi takutan berlebihan nggak perlu, beraktivitas seperti biasa, tapi jaga kesehatan masing-masing, dan ibadah di mana aja bisa. Malam tahun baru juga di rumah juga bisa, atau di kumpul-kumpul tempat kecil-kecilan aja bisa, nggak harus besar-besar, nggak terlalu. Jadi supaya ya jadi garam dan terang lah kita, ya kan, menjelang tahun baru Natal ini kan gitu ya, menjadi contoh lah ya. Saya kira itu yang perlu sampaikan. Terima kasih. Baik, sekali lagi sahabat RPK dimanapun berada, silakan berpartisipasi kepada kami, hubungi kami di 021 8444 atau 0815 18444. Ya, Mas Setiadi tadi kita menggarisbawahi sepertinya ada peluang juga di malam tahun baru. Silakan pendapatnya. Seperti apa harus kita perilaku kita? Ya, biasanya umat Kristiani di malam tahun baru itu masih ada hubungan dengan sukacita Natal, di mana silaturahmi, pendeta open house begitu ya. Kemudian kita saling menerima teman-teman kita gitu. Dan di tahun baru kita juga bersyukur untuk tahun yang sudah berjalan, dan memasuki tahun baru ini kita ada ibadah. Tapi bagaimanapun juga kita memang kembali harus ingat bahwa masa pandemi ini adalah masa di mana kita harus bisa mengendalikan diri.
Masa di mana Tuhan ingin melihat kita sebagai pribadi, kita sebagai orang-orang Kristen yang bertanggung jawab atau tidak. Karena kesehatan adalah anugerah dari Tuhan. Karena kesejahteraan kita, di mana sakit penyakit boleh diatasi, di mana penderitaan dan duka cita boleh juga dialami dengan hati yang penuh damai dan sukacita, itu kembali kepada kita menyikapinya. Jadi sebagai orang Kristen bukan hanya merasa percaya bahwa Tuhan melindungi kita, tapi juga disiplin kita sebagai manusia. Kembali protokol kesehatan, ada berapa sih? Ada 3M, ada 5M, ada 7M katanya. Ikuti saja. Bukan ember ya, bukan ember. Bukan ember. Itulah new normal. Itulah cara hidup yang baru. Sebagaimana kalau orang Kristen itu sudah terbiasa dengan hidup yang baru. Maka kali ini secara nasional, apapun juga agamanya, hidup yang baru itu perlu kita lakukan. Apa hidup yang baru itu? Bukan hanya pembaharuan hubungan kita dengan Allah, tapi juga cara bersikap sebagai makhluk sosial dengan sesama kita. Kita hidup dalam prokes, kita hidup taat dan dengar-dengaran dengan petunjuk Satgas Covid, karena itu akan baik buat kita. Sekali lagi, bukan hanya taat pada Allah yang tidak kelihatan, tapi juga taat dengan pemerintah kita, dengan satgas-satgas yang sudah ditugaskan menjaga menjaga kehidupan kita sehari-hari. Jadi sikap kita tunjukkan tanggung jawab kita secara rohani, tanggung jawab kita secara sosial sebagai umat Kristiani. Apa anjurannya untuk mengadakan tahun baru yang baik, yang sehat? Ikuti. Saya pikir gereja-gereja juga cukup baik. Saya bersyukur para pemimpin rohani tidak hanya ngeroh saja untuk melakukan ibadah, tapi juga sangat menjaga prokes. Ada yang ibadahnya bukan cuman pakai pengukur suhu, bukan cuman pakai swab, tapi juga ruangannya sebelumnya sudah selalu dilakukan desinfektan, gitu. Ada yang pakai semprotan, ada yang pakai sinar ultraviolet. Terus selama ibadah ada pengukur, ada aplikasi yang mengukur seberapa tingkat kecemaran udaranya. Wah, luar biasa. Iya. Jadi saya pikir itu juga hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita memelihara jemaat, bagaimana kita hidup dalam iman. Iya. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Mas Setiadi. Ya, silakan Sarah, kita dengarkan yang satu ini dulu. Selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Kita kembali kepada topik kita pagi ini. Topik kita adalah peran masyarakat Kristiani menahan laju COVID-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru. Program ini atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Bersama kita ada di sini Bang Said Damanik dari Pradi, kemudian ada di sini Bang Mas Setiadi Sudarmanto. Baik, Bang, kira-kira ini sudah mulai katakanlah normal gitu, hampir normal. Apa yang diperlukan untuk masyarakat Kristiani ini? Tadi Bang bicarakan tentang semangat. Apakah kali ini selama ini lesu, tertidur, harus seperti apa, Bang? Itu pertanyaan Bung Tony sangat menarik ya, menjelang tahun 2022 ini. Iya. Saya sarankan kepada semua kita, sahabat RPK terutama, jangan lupa jaga kesehatan masing-masing ya. Seperti katakanlah, saya nggak tahu kawan-kawan ya, saya pribadi, saya pasti gerak jalan hampir tiap hari, kecuali kalau ada pagi-pagi mendadak kemari misalnya kayak gini, saya nggak gitu. Saya selalu gerak jalan sekitar 3-4 km, terus saya senam-senam, makan yang cukup, terus juga makan vitamin C ataupun herbal yang mengandung banyak vitamin yang menguatkan tubuh supaya imunisasi tubuh kita kuat.
terus makan yang cukup dan selalu istirahat cukup. Kalau saya ngantuk di mana saya tidur Bus tadi. Di Iya, mana iya, aja saya iya. tidur, nggak peduli saya. Di jalan pun saya tidur. Berhenti mobil pinggir kayak asik tidur aja. Saya pikir itu tidur itu berkat gitu ya. Istirahat itu berkat. Kalau kita bayangkan kalau kita semua beraktivitas sebagai besori, malam susah tidur, apa kata manusia, apa kata dunia kan gitu. Susah dong. Tiap hari kegiatan ada nggak ada istirahatnya. Ya itu pertama. Yang kedua, ya kita fakta selama ini setahun setengah lebih ya, kurang lebih ya, malah lebih mungkin kegiatan ekonomi sangat melesu. Ya, saya sedih Bung Tony, Bung Setiadi ya. Saya masuk mall kok separuh tutup gitu. Aduh, sedih sekali teman-teman yang di PHK banyak banget ya. Ekonomi mulai susah dan saya nggak sangka terakhir ini saya baca di media Bung Tony. Teman-teman kita, saudara kita yang secara ekonomi cukup kuat pun akhirnya jual rumah, jual mobil. Sedih memang. Jadi saya menghimbau dalam nama Tuhan kita untuk bangkit kembali, semangat kembali ya. Ayo beraktivitas, kerja seperti biasa, tapi tetap dengan prokes ya. Terus lakukan aktivitas, harus semangat gitu ya. Puji Tuhan belakangan ini saya dengar Bung Tony ya, kuliner makin maju ya. Sudah mulai dibuka semuanya, terutama pasar rakyat itu ya, bukan mall, tapi mall mulai lagi lah, mulai kemarin saya juga dari Kokas ya, ke Kokas itu. Casablanca ya. Kota Casablanca, wah itu udah hampir seperti biasa. Jadi, tapi tetap pakai masker gitu, ya. Tapi tetap aktivitas gitu dan begitu semangat. Jadi saya himbau melalui ini luar biasa KPK, RPK pakai agenda pagi ini bahwa saya menghimbau bahwa semua kita stop semangat. Ya, Tuhan tuh ada, Dia nggak memberikan kita susah terus. Jangan putus asa. Dia memberikan, Dia putus asa. Ya, kita semangat beraktivitas seperti biasa. Hampir seperti biasa lah. Kalau saya katakan 80% seperti biasa kayak sebelum Covid aja lah. Ya, tapi tetap ingat protokol kesehatan, tapi tetap ingat kesehatan masing-masing, tapi tetap mungkin pesta-pesta karena suka duduknya hanya beda 1,5 meter, kadang-kadang hanya beberapa senti itu memang bahaya, masih bahaya, apalagi di ruang yang ber-AC. Itu memang masih bahaya ya. Jadi saya kira selain itu silakan aktivitas dan semangat. Saya dengar juga sekolah, kampus sudah mulai buka bulan depan, ya kan? Ya saya juga jadi semangat gitu ya. Kayak gini Pak Bung Tony, saya juga salah satu tim pengajar nasional pendidikan calon advokat ya, di kampus-kampus perguruan tinggi swasta. Akhirnya nggak ada aktivitas sekarang ini, harus dengan online. Saya kadang-kadang online, kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak, agak gaptek juga. Jadi hal begini mudah-mudahan bulan depan ataupun menjelang tahun depan ini kembali seperti biasa, tapi tetap sadar bahwa si COVID belum pergi total gitu ya. Si COVID masih ada, jadi tetap waspada tinggi. Saya kira itu Bung Tony. Ya, sekalian sahabat RPK di mana berada, hubungi kami di 0221 8044 atau 0815 1804444. Silakan Mas Setiadi, bagaimana kita mau membahas semangat ini harus kembali normal. Silakan. Iya, saudara, satu hal yang tidak boleh hilang dari jiwa anak-anak Tuhan atau kita umat Kristiani adalah hati yang penuh sukacita. Kembali hati yang gembira adalah obat. Siapa lagi yang akan membangkitkan semangat kita kalau bukan kita sendiri? Nah, mari kita semakin baik hubungan kita, memuji Tuhan supaya ada hikmat-hikmat yang baru. Ketika hari baru, kita harus punya semangat yang baru. Kalau nggak dapat semangat, Alkitab katakan berdoa. Tetapi di samping itu juga lihat, kalau ada halaman rumahmu yang kosong, nah apa yang bisa ditanami di situ? Kita dari JBN ya, Jaringan Bela Negara. Mungkin saudara bisa menghubungi kita. Kita bisa berikan pelatihan untuk aquaponik gitu ya. Hidroponik begitu. Wah, tapi itu kan modalnya besar. Ya sudah, kalau memang Anda punya benar-benar semangat untuk itu, kumpulkan teman-teman. Nah, secara komunitas kita buat pelatihan, kita siapin bibitnya supaya apa? Ini menjadi kegiatan yang menghibur, tapi juga ada hasil yang bisa kita petik. Dalam waktu setiap bulan kita bisa panen kangkung atau kita panen selada semacam itu. Di bawahnya ada kita piara ikan lele gitu kan. Nanti kita sediakan bibitnya. Kita bisa lakukan itu. Seperti di beberapa tempat sudah kita lakukan. Yaitu kita sebut sebagai petani kota. Ya, memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk
dimanfaatkan untuk produktivitas. Karena kita juga tahu masa pandemik sudah dalam tanda petik menyengsarakan. Iya, Karena tiba-tiba semua memporak-porandakan, ya. semua turun, kemampuan daya beli turun, dan akhirnya banyak perusahaan yang nggak kuat membayar pegawainya dan harus ada layoff. Gitu. Kita terkondisi situasi itu, maka kita harus cerdik seperti ular, tapi punya hati yang tulus, selalu berharap pada Tuhan untuk kita menemukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Seperti itu. Jadi di sini Jaringan Bela Negara siap untuk menemani saudara-saudara sekalian. Memang kami baru lahir di tahun ini juga, karena kita bermitra dengan Kementerian Pertahanan, khususnya di bawah Dirjen Potensi Pertahanan. Kita punya mentor yang selalu itu adalah dari Direktur Bela Negara. Kita ada di bawah pembinaan mereka. Kita bisa dibantu untuk menjadi masyarakat yang kuat, bukan masyarakat yang loyo karena situasi pandemi, gitu ya. Kita diberi juga pemahaman atau pengertian tentang bela negara itu apa. Karena hal kecil, kita menghargai produk dalam negeri, kita menghargai kemampuan kita, itu termasuk bagian daripada membela negara, yang mana itu juga merupakan nilai-nilai bagi kita umat Kristiani. Kita harus percaya diri bahwa Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan menyertai kita, bahkan Tuhan memberi kita tanggung jawab untuk bisa membangun bangsa ini sebagai bangsa yang diberkati. Seperti itu. Jadi kita jangan lupa tetap berdoa, jangan lupa tetap memuji Tuhan, dan lihat bahwa masih banyak yang bisa kita lakukan di dalam kebersamaan. Kalau perlu teman kami dari Jaringan Bela Negara bisa menemani saudara sekalian untuk melakukan apa? Ya apa? Misalnya saudara memulung, kami punya alat untuk apa? Kita bisa membeli hasil-hasil pulungan saudara untuk kita buat menjadi produk-produk pengganti kayu. Contoh yang sudah ada adalah kita bikin kusen dari bahan daur ulang, gitu. Kita buat di parkiran ada stop parking yang biasa ganjalan ban itu juga dari bahan-bahan daur ulang yang dipres sedemikian rupa menjadi produk. Seperti itu. Nah, ini bisa saling mendukung. Ini ada mutualisme di situ. Jadi saudara, sebenarnya banyak. Kalau kita mau bekerja, kita mau jernih berpikir, Tuhan pimpin kita, hati kita terbuka, maka selalu ada jalan. Selalu ada jalan bagi kita orang percaya. Seperti itu ya, kira-kira Pak Tony. Ya, jadi Mas Setiadi mengangkat bahwa di era katakanlah COVID ini banyak musibah terjadi, ya kita jangan diam, tapi menggali potensi-potensi yang ada, kemudian dengan kreativitas yang tinggi, dengan kebersamaan pula kita menciptakan suatu produk gitu, suatu hasil. Ya nanti mungkin kita bisa hubungi di RPK kalau memang saya ketarik gitu. Ya silakan ya. Sambil kita menunggu jeda, jangan lupa hubungi kami di 02180444 atau di 0815 1800 444. Baik, kita dengarkan dulu yang satu ini. Ya, sahabat RPK dimanapun berada, sekali lagi yang kebetulan hari ini baru membuka channel, topik kita pagi ini adalah peran masyarakat Kristiani menjelang laju COVID-19. Katakanlah ini di masa-masa Natal dan Tahun Baru ini akan timbul atau tidak suatu ledakan baru. Ya, kami bersama Bang Said Damanik di sini, Sekretaris Dewan Penasehat Peradi, dan Bang Mas Setiadi. Baik Bang, kira-kira tadi kita sudah membahas tentang masyarakatnya, tentang masukan kepada pemerintah. Apa ini Bang? Biar katakanlah sama-sama enak. Sekarang kan, waduh, kita ini keberatan dengan PCR, dengan apa gitu. Seolah-olah ditekan masyarakat. Silakan. Ya, terima kasih Bung Tony.
Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan keadaan bangsa ini, masyarakat partisipasi begitu baik. Juga tim COVID pusat maupun daerah, ya kerja kerasnya luar biasa gitu ya, kita bersyukur lah. Tapi kan kondisi pandemi seperti ini, kondisi penularan massal seperti ini, tiap minggu, tiap bulan nggak bisa berubah. Iya. Semua tahu 6 bulan lalu gawat, semua tahu setahun lalu gawat, kan gitu. Iya. Bukan semua tahu juga sekarang udah mulai baik. Iya. Nah, tolonglah yang dianjurkan melalui tim COVID itu pusat dan daerah ini, saya himbau supaya yang dianjurkan adalah menambah imunitas tubuh, memperkebal tubuh melalui vaksin yang kita kenal. Ya, vaksin apapun pokoknya yang sah oleh pemerintah itu sah lah itu. Ya, vaksin 1 dan 2. Saya sudah lama Bung Tony, vaksin 1 dan 2 di Senayan itu untuk manula. Iya. Jadi saya dua-duanya udah beres bulan lalu. Terus apakah perlu PCR? Sekarang ini ya, apakah perlu antigen bagi penumpang yang bepergian dengan pesawat dan kereta api? Saya kira itu perlu dievaluasi lah. Iya. Karena gini, kadang-kadang sebagian orang sih bisa biasa-biasa aja nyikapinya ya, antigen melalui hidung yang ditusuk dua-duanya itu dalam-dalam begitu, gelinya bukan main sakit kan. Jadi kalau nggak perlu ya nggak usah lah. Iya, Itu. Ya, karena ada indikasi kecurigaan aja boleh dong. Iya, dugaan. Iya, dugaan. Di balik maraknya tetap dianjurkan PCR antigen, apakah ada bisnis Iya. menguntungkan kelompok tertentu? Itu hati-hati gitu loh ya. Kalau memang hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu, memperkaya kelompok tertentu, ngapain perlu itu? Iya. Gitu loh. Jadi mendingan terus-menerus seperti yang dilakukan pemerintah pusat itu, yaitu vaksin ke semua pihak, termasuk ke sekolah-sekolah, pesantren dan semua tempat ibadah, masyarakat luas. Itu bagus, itu yang penting. Selain prokes tadi itu menurut saya 2 itu yang penting sekarang ini. Iya. Ya, vaksin 1 dan 2 dan juga prokes dan juga jaga kesehatan masyarakat. Itu yang jaga kesehatan masing-masing. Itu yang paling perlu, bukan yang lain-lain lagi ya. Saya khawatir curiga juga nih kalau diteruskan sampai tahun depan juga ada antigen, PCR segala macam dengan harga ya sekarang sih setelah didesak-desak ditekan oleh masyarakat akhirnya lebih murah. Lebih murah ya. Masa sempat PCR 900.000 dari Ya, mana duit orang itu 900.000 ya. sekali PCR. Sekarang aja baru 275.000. Terus antigen sekarang aja 100.000, dulu 200.000. Iya. Jadi mesti tekan dulu gitu. Jadi melalui RPK saya himbau supaya itu pun apakah perlu untuk pergian dengan pesawat dan kereta api itu antigen lagi? Apa enggak langsung aja secara masif seluruhnya ditekan supaya cepat vaksin itu 1 dan 2. Iya. Terus menerus pakai protokol kesehatan dan sebagainya. Itu aja saya kira sekarang ini. Iya. Saya kira itu ya. Dari segi hukum, sebagai praktisi hukum, saya ingin katakan bahwa sekarang pun undang-undang pemerintah itu marah karantina, juga PPKM 1, 2, 2, itu semua hampir udah nggak ada lagi, malahan cuma tinggal 1 dan 2. Iya. Arti PPKM 1 dan 2 itu adalah keadaan semakin tenang, kan nggak ada raja-raja lagi. Iya. Gitu loh. Semakin tenang secara hukum, berarti masalahnya apa? Gitu loh, secara hukum dengan masalah gitu loh. Cuma memang tahu saya pemerintah tetap diam, tetap menghimbau karena memang itu tadilah. Saya kira yang paling dilarang sekarang adalah kumpul-kumpul yang nggak perlu, tetap pakai masker. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Iya. Baik, Mas Tiadi, ada masukan kepada pemerintah nih? Katakanlah mewakili masyarakat gitu loh, keluhan apa? Iya, kalau untuk pemerintah, saya pikir informasi tentang penyebaran COVID, terus tingkat kesembuhan, itu juga perlu terus diinformasikan karena kita bisa melihat bahwa semakin lama semakin aman. Tetapi juga jangan kendor untuk menggerakkan berbagai komponen untuk mengingatkan masyarakat. Iya. Iya, mengingatkan masyarakat bagaimana mengendalikan diri gitu ya. Jadi masyarakat tetap harus diingatkan terus gitu. Nah, memang masyarakat kita agak-agak manja gitu ya. Tapi memang perlu diingatkan terus karena bagaimanapun juga saya juga sudah ramai di publik bahwa virus corona AY.23 itu udah di Singapura gitu ya. Mungkin juga akan tertiup sampai ke Jakarta seperti itu. Nah, bagaimana mengatasinya? Kembali pemerintah harus segera melakukan monitoring pencegahan, yaitu monitor di pintu-pintu masuk. Terus siapa saja yang punya kepentingan dari luar khususnya. Dari luar kalau enggak terlalu penting, kalau bukan urusan negara, tahan aja dulu. Gitu. Nah, terus sekarang kalau diperkirakan epicentrum ada di Eropa,
di 10 negara yang paling gawat sekarang di Eropa. Nah, itu orang-orang kita yang mau ke sana ya dihimbau untuk tidak ke sana gitu loh. Karena apa? Memberikan informasi yang jelas tentang titik-titik bahaya penyebaran virus-virus baru itu perlu digalakkan supaya kita pun ada sebagai masyarakat ada awareness yang dibangkitkan, ada kepedulian gitu. Jadi kita juga pasti nggak pengen dong sakit, maka kita harus menjaga diri. Kalau punya uang baiknya nggak usah keluar negeri deh gitu, di Indonesia aja gitu. Toh masih banyak destinasi lain yang perlu dikunjungi, saudara. Kalau kita menikmati keindahan alam Indonesia, maka itu namanya saudara bersyukur atas anugerah bagi Indonesia. Secara nggak langsung saudara juga memperkuat pariwisata di dalam negeri. Berarti itu saudara ikut membela negara kita. Karena apa? Menggiatkan kekuatan ekonomi di dalam negeri. Biar kita putar aja uang kita di dalam gitu. Apakah kurang gengsi kita kalau kita nggak keluar negeri? Sementara untuk ke Papua aja itu bisa jadi lebih mahal loh daripada keluar negeri. Karena apa? Memang jauh. Tapi Papua adalah bagian dari milik kita. Indonesia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita gitu. Kita nikmati, kita eksplorasi. Terus kita sebarin lewat sosmed kita bahwa betapa indahnya Indonesia. Kalau perlu kita jual. Dengan apa? Dengan kemampuan kita bersosial media. Maka itu juga kita membangun bela negara, jiwa bela negara. Karena apa yang ada di dalam Indonesia perlu dibanggakan, perlu disebarkan supaya orang lebih menghargai Indonesia. Maka kalau kita selalu semangat, ada sukacita di hati kita, maka Tuhan juga bekerja di dalam hidup kita. Kira-kira seperti itu. Maka pemerintah juga jadi lebih mudah untuk mengendalikan. Karena apa? Masyarakatnya, terutama umat Kristiani, berpikir secara jernih, berpikir dengan rasa bersyukur bahwa Indonesia ini harus dijaga secara bersama-sama. Gitu kira-kira Bang Tony. Iya, silakan Bang Said, pesan terakhirnya Bang, masih ada 5 menit. Iya. Baik, saya kira sudah cukup banyak sudah sampaikan gitu ya. Dan semoga kiranya kita semua, terutama peserta LPK, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat gitu ya. Memang jujur bahwa fakta adalah secara ekonomi kita sudah makin loyo, adik-adik kita, ponakan-ponakan kita yang di PHK dan sebagainya. Tapi bangkitlah semangatnya menjelang tahun baru 2022 ini untuk tetap beraktivitas sesuai potensi masing-masing, sesuai jalan hidup masing-masing, tetap berdoa, bersyukur dan bersabar, dan tetap semangat menghadapi Natal dan tahun baru mendatang. Kiranya Tuhan menyertai kita. Terima kasih. Iya. Baik, saya bacakan pesan YouTube dulu dari Mas Doris Aman ini. Natalan di rumah saja, Zoom ibadah Natal sinode dan uangnya didonasikan ke korban banjir saja. Untung undang Korea buat film di Indonesia, maka turis masuk. Wah, undang Korea ini Bang, dibilang Bang. Tapi kan ya baik, isinya bagus, tapi nanti kita lihat dulu nih kerumunannya. Terima kasih ini Mas Doris Aman ya. Ya saya kira mau dikomentari Bang? Boleh. Jadi Doris Aman betul memang Natalan di rumah saja, betul. Saya setuju, atau Zoom kalau ada saudara dekat gitu misalnya. Uangnya didonasikan ke korban banjir itu ini anjuran yang baik sekali. Tapi mengenai buat Korea film Indonesia terus ngundang turis, saya kira ini juga memang tim imigrasi ataupun yang menerima para wisatawan mancanegara ini harus hati-hati juga gitu ya. Melihat mengenai penularan ini apakah sesuai prosedur karantina gitu ya, supaya tetap berjalan dan sehat baik. Saya kira itu. Baik. Saya kira masukan-masukan tadi kita sangat penting buat kita, bahwa katakanlah kita harus menjadi teladan umat Kristiani ini di masa katakanlah Natal nanti ada liburan di sana. Jangan euforia tadi pesan Bang kedua narasumber kita, baik Bang Said ataupun Mas Setiadi. Pesannya janganlah kita tuh terlalu paranoid juga, ketakutan nggak kemana-mana tuh. Itu juga akan menimbulkan penyakit juga, karena hati yang gembira adalah obat, kemudian hati yang murung, kemudian putus asa akan meremukkan tulang. Saya di sini
Tony Ermando, didampingi oleh operator kita di sini, Mbak Sarah, kemudian 2 narasumber kita, itu Bang Saida Manik, SH, MH, dari Sekretaris Kehormatan Pradi, mengucapkan di samping satu lagi kita ada Mbak Setiadi. Nah, ini dari Jaringan Bela Negara mengucapkan terima kasih atas partisipasi saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan, Bang. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih ya. Terima kasih buat sahabat RPK. Ya, Terima kasih buat semua. Ya.